Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 78 dan 79 surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-A'raf ini lebih banyak berkisah tentang Nabi. Sama nanti di surat Hud juga begitu ya. Satu-satu gitu pasti diterangkan itu. Kisah-kisah lebih detail nanti ada di surat Hud. Tapi Al-A'raf ini juga banyak memuat karena di surga dulu dan seterusnya ya, sampai setan yang menggoda mereka. Nah, di ayat 78 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa akhadzathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Setelah penentangan yang nyata dari mereka, mereka kemudian wis coba nih tak udah disuruh bilang fadaruha, biarin itu nakota itu, biarin jangan diganggu. Yakul fi ardillah, makan di buminya Allah, jangan diganggu, malah ditantang. Apa wes nih sini tak sembelih. Bukan hanya ndak diganggu makannya, tapi malah disembelih gitu. Jadi memang sudah nantang terang-terangan gitu ya. Nantang, dan memang ya namanya nantang ya dijawab sama Allah. Meskipun jawaban dari Allah itu tidak kok serta-merta saat itu, tapi akhirnya datanglah gempa menimpa mereka. Jadi mereka mungkin merasa bahwa, oh karena jauh dari laut, maka nggak mungkin kena tsunami gitu kan. Tapi Allah memiliki mekanisme sangat beragam untuk menghukum umatnya, ya, yang itu tidak terduga sama sekali. Mulai dari angin ribut, mulai dari gempa, likuifaksi, banjir, itu kan. Nah, orang-orang di gunung pada saat umatnya Nabi Nuh kan nggak ngerasa sama sekali kalau mereka akan ditimpa banjir menenggelamkan gunung, toh. Nah, nanti ada ayat-ayat selanjutnya kayak umatnya Nabi Lut dan sebagainya. Nah, umatnya Nabi Soleh ini hukumannya adalah dengan gempa. Jadi tiba-tiba saja mereka pada mati bergelimpangan di tengah reruntuhan rumah mereka. Fidarihim jathim itu. Nggak tahu wong gempanya datang pada saat jam tidur. Kalau misalnya sekarang kita, nanti kalau ada gempa segera begini, jalur evakuasi, apa segala macam. Loh itulah kalau gempanya diberitahu sebelumnya. Lah gempanya enggak tahu, fa'asbahu itu kan tiba-tiba. Fatawalla anhum, maka sambil berpaling menghindar dari kaumnya itu, karena sudah diberitahu Allah. Waqala, berkata Nabi Soleh, ya qaumi, sungguh aku telah, laqad sungguh telah, wahai kaumku, sungguh telah, ablaghtukum, aku sudah sampaikan kepada kalian toh, risalata Rabbi, amanat dari Tuhanku. Apa amanat Tuhanku? Mengajak kamu untuk menyembah Allah, gitu kan? Mengajak kamu untuk meninggalkan sesembahan yang dulu. Jadi sudah aku sampaikan amanat Tuhanku, dan juga sudah aku sampaikan ancamannya, termasuk ketika nanti kamu misalnya tetap tidak beriman, tidak percaya, maka konsekuensinya seperti ini. Wa nasahtu lakum, dan juga aku sudah memberi nasihat kepada kalian. Harusnya kamu begini, begini, begini. Sudah loh ya, gitu kan. Sudah. Aku nasihati kamu agar mulai taatlah sama Allah. Jangan sok-sokan, jangan merasa hebat, adigang, adigung, adiguno. Jangan.
Udah nasihat nggak kurang-kurang banyaknya. Walakin la tuhibbunan nasihin. Tetapi sayangnya kamu terhadap nasihat itu tidak suka. Tidak suka. Ketidaksukaan kalian terhadap nasihat itu yang membuat kamu kemudian kena azab itu dan kami tidak bisa menolongmu. Nah, kemarin-kemarin sudah kita bahas ya. Ketidaksukaan pada nasihat itu bisa macam-macam penyebabnya. Ada yang bicara tentang apa? Kriteria orang yang menyampaikan harus orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang berpendidikan dan sebagainya. Itu akhirnya berbeda dengan kenapa tidak suka ya, terutama materi yang dibawakan dalam nasihatnya para nabi, para rasul, materi yang dijadikan substansi dari ajakan dakwah para nabi, para rasul itu hampir mayoritas bertentangan dengan nafsu manusia. Itu. Jadi karena bertentangan dengan nafsu ya otomatis tidak disukai lah. Ya anak soleh, ayo buyar, nanti paling diceramai gitu. Ya ada hud, ayo pergi. Gerombolan orang lagi ngerumpi gitu. Kalau didatangi lah ada lewat aja, nggak mau, khawatirnya dinasihati, khawatir diceramai katanya. Jadi bentuk-bentuk semacam ini akhirnya membuat manusia itulah yuhibbunal nasihin. Mereka tidak menyukai bentuk-bentuk nasihat. Mereka tidak enak lah. Terus nggak usah nasihati aku, intinya gitu. Ya, dengan berbagai macam alasan tadi. Nah, memang dulur, kebenaran itu hampir selalu tidak cocok dengan kehendak manusia. Hampir selalu ya, meskipun tidak selalu, tapi hampir selalu. Ya karena itu tadi utamanya adalah karena materi. Nah yang ketiga faktor kenapa manusia tidak suka kebenaran. Di samping tadi sang penyampai dari orang biasa, kemudian materinya itu tidak sesuai dengan nafsu. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Apa? Karena ada setan yang membuat dan menggoda mereka agar tidak suka dengan ajaran kebenaran. Nah, setan yang di dalam hati itu memang yuwaswisu fi sudurinas, memberikan rasa was-was dan nasihat-nasihat yang bertentangan dengan agama. Itu. Lalu yang keempat adalah karena ada para tokoh agama yang memprovokasi umat. Kadang umat itu sebenarnya senang terhadap ajaran, tapi diprovokasi, difitnah, dijadikan studi untuk membenci. Jadi akhirnya yang awalnya sebenarnya mau menerima, nggak jadi menerima karena terpengaruh oleh para tokoh agama mereka. Sehingga mereka tidak senang memang. Tidak senang dengan nasihat. Nah para nabi, para rasul itu kemudian berpikir, terus gimana aku bisa memaksakan kebenaran ini kepadamu? Jika aku diberi rahmat Tuhan, aku ingin berbagi rahmat tersebut, lalu bagaimana aku memaksakan itu kepadamu, wong? Kamu tidak suka terhadap kebenaran itu. Ya, itu. Nah, kalau sudah begitu kan menjadi satu pelajaran untuk kita bagaimana kita bisa mengambil, memetik ibrah dari situ. Bahwa ternyata kebenaran itu selalu tidak disukai. Coba dibuka di surat Hud ayat 28. Baca yang belum ya. Enggak, surat Hud ayat 28. Saya ketemu. Oh, Izin yang belum Gus. tadi ya kan. Izin Gus. Izin Gus. Wow.
Pak Surono, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diano berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Shadaqallahul azim. Atur nuwun, Gus. Ya, jadi di situ jelas sekali bahwa aku ini punya bukti kebenaran. Aku punya dalil-dalil yang sangat masuk akal tentang ajakanku ini. Tapi kamu dibutakan, kaumiyat. Nah, karena dibutakan sehingga kamu lebih suka melihat yang lain. Melihat iming-iming duniawi yang lain. Sehingga kamu tidak suka, lalu bagaimana aku memaksakan kebenaran ini, sementara kamu terhadap kebenaran itu tidak suka. Jadi terhadap kebenaran itu masih separuh. Jadi ada di situ loh. Terhadap kebenaran itu loh kamu tidak suka. Lalu gimana aku cara ngasih tahu kamu itu gimana itu. Dan memang selalu begitu tuh loh. Coba ya dibuka lagi bahwa setiap kali kebenaran itu didustakan. Di surat Al-Baqarah ayat 87. Coba dibuka. Al-Baqarah ayat 87. Gantian yang belum. Al-Baqarah ayat 87. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Astagfirullahaladzim. Nah, yang dibaca Pak Burman itu menunjukkan bahwa setiap kali datang kebenaran itu selalu bertentangan dengan nafsu manusia, maka kebenaran yang dibawa para rasul, para nabi itu kemudian didustakan. Fafarikong kadzabtum, bahkan rasul itu fafarikong taktulun, sebagian rasul itu bahkan kamu bunuh. Yaitu kan bima la tahwa anfusukum, di situ kan sebut ya. Bima dengan membawa apa, la tahwa yang tidak sesuai dengan hawa anfusukum, hawa nafsu kalian. Jadi itu tadi yang saya sebut. Apa faktor ketidaksukaan umat? Ya gitu. Bima la tahwa anfusukum, masyarakat. Tidak sesuai nafsu. Maka itu tadi kata Nabi Soleh, kita kembali ke surat Al-Araf ayat 79, 78 tadi. Kenapa? Ya karena kan wa antum laha karihun. Kamu itu loh tidak suka terhadap kebenaran itu. Maka penentangan itu kata Nabi Soleh, ablaghtukum risalata rabbi. Sudah aku sampaikan loh ya risalah Allah. Wa nasahtu lakum. Dan aku juga sudah memberi kamu nasihat. Walakin tetapi la tuhibbuna, kalian itu tidak menyukai an-nasihin, orang yang memberi nasihat. Jadi orang yang memberi nasihat itu dianggap mengganggu, dianggap ngerecoki urusan duniawianya. Padahal justru orang yang memberi nasihat itulah orang yang paling sangat diinginkan nanti di akhirat. Dulu kok kenapa sih Gus, kok nggak mampir ke rumahku, nggak mampir ke desaku, nggak mampir ke lembagaku. Lah sebenarnya sampean bisa punya peluang ngilingkan aku. Lah kayak gini sekarang aku nggak sempat diilingkan.
akhirnya terjerumus kayak gini gimana, gitu banyak nanti orang. Nanti ketidaksukaan itu yang kemudian memantik pemberontakan, ketidakpercayaan, bahkan ingin membunuh para nabi, para rasul. Gitu. Itu, nah sehingga yang perlu diambil pelajaran di sini adalah ya sejauh mana kita memaknai kebenaran yang tidak cocok dengan nafsu kita itu bagaimana. Harusnya kita berpikir, oh ini meskipun tidak cocok dengan nafsuku, tapi benar, dan Quran sudah sering menyatakan kebanyakan manusia itu benci kepada kebenaran. Gitu. Nah kalau sudah benci, oh angel sudah. Angel, kalau sudah benci itu masalahnya itu jadi masalah yang laten. Lalu enggak suka, la tuhibbunan nasihin. Enggak suka sama orang yang memberi nasihat. Jadi akhirnya orang yang memberi nasihat itu kena awanget. Tahu awanget? Tahu awanget? Awanget itu kena getahnya, enggak ikut makan nangkanya, tapi kena getahnya. Orang kalau menerima nasihat itu nanti ujungnya kemana? Surga toh. Kalau dia kemudian taat tunduk patuh, maka dia akan masuk surga. Loh, kalau dia masuk surga, untungnya untuk siapa? Ya untuk dia sendiri. Para nabi, para rasul, dan para pelanjut ajaran nabi rasul zaman ini, itu memiliki risiko besar. Ketika mundur tidak menyampaikan kebenaran, mereka akan dimurkai Allah. Tapi ketika mereka maju untuk menyampaikan kebenaran, tuntutannya apa atau konsekuensinya paling ya dimusuhi oleh orang tertentu, tapi di wilayah lain kayak nggak dimusuhi. Sehingga orang-orang yang semacam ini akhirnya memilih untuk tetap menyampaikan para nabi, para rasul ini. Apapun resikonya, wes. Bukan kok kemudian meninggalkan ini peluang yang lain, tapi tegak pada kebenaran itu yang terpenting, apapun resikonya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena ketika Nabi Soleh menasihati umatnya, tahu bahwa umatnya itu menentang, Nabi Soleh juga tetap mendoakan mereka, tetap kemudian memberikan nasihat kepada mereka, baik melalui lisan, pikiran, maupun tindakan. Benar-benar all out di dalam memperjuangkan umatnya itu. Tidak karena bayaran, tidak karena digaji sekian-sekian. Nah harusnya faktor yang kemudian bisa mengeliminir faktor-faktor orang kemudian kikir, mulai dari mereka tidak suka kepada kebenaran itu, mulai dari faktor penyerunya, faktor materinya, faktor tokoh masyarakatnya, dan juga faktor setan di dalam hatinya. Itu harus dieliminir ya dengan banyak berdoa betul, supaya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah hanya karena salah persepsi, karena judge its cover, judge the book by its cover. Atau menilai buku itu hanya dari sampulnya saja, dia belum pernah masuk. Banyak itu kejadian di SPMA juga begitu. Fitnah macam-macam yang menimpa SPMA itu, ya rata-rata bagi mereka yang hanya dengar dari orang. Dengar, ajaran SPMA itu sesat, ajaran SPMA itu kejinan, kejeron. Itu dulu pendirinya ngaku jadi nabi. Macam-macam itu nanti fitnah yang dilontarkan, yang pada intinya adalah bagaimana agar melakukan degradasi ini kekuatan. Mereka bersekongkol, misalnya orang yang tidak suka dengan ajarannya Nabi Isa, itu kan para rabi-rabi Yahudi yang kemudian bersekongkol dengan pasukan Romawi. Sebenarnya pasukan Romawi males, nggak mau lah, apa sih ekspedisi kecil kayak gitu. Tapi kemudian dibujuk oleh para rabi Yahudi untuk mau. Akhirnya yang gerbek Nabi Isa itu ya
para Rabi Yahudi dan pasukan Romawi. Ya, nah kenapa ya? Karena itu tadi mereka bisa kong kali kong untuk mencegah dan tidak suka terhadap kebenaran. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kisah-kisah para nabi ini kepada umatnya untuk menyampaikan agama tauhid selalu melakukan pertentangan oleh umatnya. Dan pada saat itu Nabi langsung menyampaikan peringatan keras akan adab Allah, sehingga mereka juga menyombongkan diri dengan menantangnya. Nah, namun kita kaitkan dengan era sekarang nih Gus, sejauh ini apakah hal-hal yang terjadi pada zaman Nabi itu memang sudah disampaikan oleh para ulama terhadap pelanggaran terhadap akidah, terhadap semua kehidupan manusia, sisi sosial, hukum, lingkungan, dan lain sebagainya, atas adab-adab yang telah pernah terjadi pada era zaman Nabi. Lalu kaitannya juga dengan teknologi, yaitu dengan adanya informasi megatrust yang mana saat ini begitu kencang sekali berita tentang megatrust atas gempa-gempa yang akan terjadi di negeri ini. Nah, itu apakah juga bisa dikaitkan dengan peringatan keras atas adab Allah yang akan terjadi atau bagaimana Gus itu? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang terjadi itu memang sudah sunatullah. Artinya baik gempa maupun likuifaksi maupun tsunami atau badai dan lain sebagainya itu sudah menjadi sunatullah bahwa akan terjadi. Sehingga bahkan kemudian nanti diakhiri dengan kehancuran total pada hari kiamat. Tapi jikapun itu terjadi, itu ya bima kasabat aidinas. Semua karena tangan-tangan manusia. Longsor yang luar biasa, banjir yang nggak berhenti-berhenti. Ya, karena manusia menebang pohon sekenanya. Mereka menebang pohon sebanyak mungkin hanya untuk misalnya memberi akses terhadap ekonomi orang-orang tertentu misalnya. Lalu kemudian karena pohon tidak terrawat, akhirnya tanah juga tidak punya penahan. Lonjol lah, gitu kan. Orang gempa dan lain sebagainya sekarang sudah sampai bisa dalam taraf bikin gempa buatannya. Jadi diledakkanlah peledak di bawah tanah sana, nggak tahu caranya, mungkin ada yang mau pakai gitu. Kemudian sampai terjadi gempa beneran. Dari selain hujan buatan, manusia juga sudah menjadi bisa bikin gempa beneran, bisa bikin hujan buatan, gempa buatan, sehingga bahkan ada yang coba menafsirkan gempa-gempa yang ada di Indonesia ini tidak semuanya gempa yang sifatnya alami, tapi gempa yang sifatnya buatan. Jika itu terjadi ya semuanya karena diizinkan Allah. Ya. Karena diizinkan Allah, maka apa yang perlu kita lakukan? Menjauhkan diri dari pergaulan yang nanti akan mendapat murka Allah. Terus gitu aja, dan banyak berdoa, betul. Kenapa? Karena kita nggak punya kekuatan atau power untuk melawan segala macam kedoliman itu. Sudah berarti bukan aji. Nah, tentang gempa yang dikabarkan dan sebagainya baru perkiraan. Tidak ada yang tahu. Sehingga persiapan kita itu ya harus waktu-waktu. Terkait dengan megatrust itu izin guys dari
Pak Wid tanya, monggo duluan Pak Wid. Silakan Pak Zul. J. Oke, Jin. Saat ini kan lagi rame peringatan Maulid Nabi ini, Gus. Bahkan dengan kemasan yang musik-musik Islami, dengan mendatangkan penceramah-penceramah dari luar dan sebagainya. Bahkan majelis taklim yang kecil pun mengadakan kegiatan yang dalam tanda petik itu wah begitu. Nah, sebenarnya bagaimana kita ini idealnya, Gus, memaknai Maulid Nabi, Gus? Matur suwun. Saya sendiri gini, kalau Maulid itu kan artinya kelahirannya. Maulid Nabi itu kayak dies natalis, hari kelahiran, dia Maulidiyah, hari kelahiran Nabi. Ada apa dengan hari kelahiran Nabi? Ya manusia berbahagia dengan lahirnya Nabi. Tapi sebenarnya yang perlu diperingati itu apa ya? Kalau Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya karena bersyukur kita dikirimkan seorang Nabi, yang mesti diperingati itu adalah ketika di Gua Hira. Lola iya ta. Nabi itu sebelumnya lah bukan Nabi loh. Nabi Muhammad itu umur 0 sampai umur 40 itu belum menjadi Nabi. Yang perlu kita tiru tindakan, perbuatan, ucapannya itu ya Nabi Muhammad setelah umur 40. Karena sebelum umur 40 itu Nabi Muhammad belum menjadi Nabi. Sehingga misalnya ya Nabi Muhammad dulu melamar Khadijah pakai unta sekian, pakai ini sekian dan sebagainya. Perlu diingat Nabi Muhammad menikahi Khadijah itu ketika umur 25. Sehingga cara melamar apa segala macam belum diatur sesuai syariat. Lalu umat sekarang kemudian ingin meniru Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad dulu loh seserahan atau maharnya sekian gitu. Mereka lupa bukan itu yang harus ditiru. Yang harus ditiru adalah ketika Nabi Muhammad melamar Aisyah, ketika Nabi Muhammad melamar Hindun Juwariyah dan sebagainya itu cara melamar yang disunahkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi. Nah terkait Maulid juga begitu. Maulid itu memperingati hari kelahiran. Ada apa dengan memperingati hari kelahiran? Saya tetap datang ya diundang di acara-acara semacam itu. Saya juga karena biasanya kalau saya diundang kan untuk ceramah, untuk memberikan nasihat. Maka kayak besok itu insya Allah tanggal 5 saya juga diundang kan untuk acara Maulid. Saya datang. Tidak ada yang salah dari acara Maulid. Yang salah itu adalah ketika kemudian peringatan itu menyimpang dari acara, mulai dari rebutan telur lah, apa segala macam gitu. Nah, maraknya Maulid sekarang itu yang perlu kita kritisi adalah bukan kemudian tidak setuju ya. Dikritisi adalah sekarang kayak menjadi kewajiban. Kayak menjadi kewajiban. Nah, mewajibkan hal yang tidak disunahkan itu loh tidak boleh. Gitu. Jadi monggo aja silakan adakan Maulid, tapi jangan kayak semacam diadakan pasti nanti kalau nggak Maulid malah diolok-olok yang Wahabi lah, yang apalah. Tak ada hubungannya dengan Wahabi. Di Jogja itu Maulid 1 minggu, Gus. Nah, apalagi itu kalau di Jogja 1 minggu itu ngapain aja, Pak? Katen, Gus. Ada sekaten itu kan kemudian ya monggo aja, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu dulu mungkin masuknya itu. Ya, masuk sekaten itu katanya dari kalimat syahadatain toh. Sekaten itu dari kalimat syahadatain. Jadi mereka sebenarnya juga menurut saya zaman dulu ketika Jogja masih Hindu Mataram toh ya, Hindu Mataram dan sebagainya. Kemudian cara masuknya para wali songo atau muridnya wali songo itu ya dengan cara akulturisasi budaya atau meluruh ke dalam budaya setempat sehingga sudah diberi bisa undangan misalnya pernikahan ke sana gitu aja sudah hebat kan. Maka caranya ya dengan pelan-pelan ada sekaten tadi. Tapi kita kembali kepada kita. Jadi sebenarnya tidak ada dosa, menjadi agak keliru ketika itu diwajibkan. Lalu orang yang tidak melakukan itu dianggap dosa, dianggap salah, dianggap sesat. Di situ letak ketidakbenarannya.
Hal yang kedua juga itu tadi dengan cara dicampur hal-hal yang sifatnya tidak diperintahkan Allah. Mulai dari saya sering kok ceramah di Maulid Nabi terus ceramah belum selesai itu orang sudah kerowoyoan apa ini telurnya itu. Nah itu kan sudah di luar siapa yang ngajarin begitu. Jadi saya kembali kepada Maulid, monggo-monggo saja asal gantung. Terus Maulid juga tidak harus dirayakan dengan membuat panggung-panggung yang biaya besar. Maulid bisa dia maknai dengan secara individu puasa, gitu kan. Kemudian mungkin secara komunal diajak untuk bersama atau muhasabah, gitu loh. Monggo saja, tapi tadi jangan, apalagi misalnya bikin Maulid dengan biaya 10-an sampai ratusan juta. Kalau di samping kanan kiri kita kan ya masih banyak sekali saya diundang. Nah sebelumnya isu itu insya Allah di Polres juga saya diundang tuh. Itu. Nah jadi di sana letaknya ya. Karena memang itu sama sekali tidak diajarkan. Saya sendiri Maulid itu sebenarnya ulang tahun ya. Jadi saya sendiri tidak pernah merayakan ulang tahun. Karena yang layak dirayakan itu bukan tentang kelahiran, tapi yang layak dirayakan itu adalah kematian yang husnul khotimah. Itulah the quote of the day. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Jadi jangan diselewengkan Gus Lori melarang maulidan ya. Jangan disayangkan nanti. Wah, Gus Lori melarang maulidan ini enggak. Monggo aja. Biasanya ya orang memperingati. Dan apa sih dasarnya maulidan? Sebenarnya banyak orang yang pakai gini. Analogi yang menurut saya sebenarnya jangan dipakai. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu pamannya, yakni Abu Lahab atau Abu Jahal itu, kemudian syukuran sampai nyembelih kambing, saking senengnya cucu sambutan atau ponaannya itu lahir laki-laki lagi, sehingga mereka Abu Jahal atau Abu Lahab syukuran. Nah dari situ orang sekarang bilang ini, nah, kalau Abu Lahab sama Abu Jahal aja bergembira atas kelahiran Nabi, masa kita bergembira atas kelahiran Nabi tidak boleh? Ya boleh saja bergembira, cuma itu jangan terlalu menghambur-hamburkan uang hanya untuk itu. Apalagi misalnya mau terlalu bikin panggung, bikin undangan, bikin acara yang habis 2 miliar atau sebagainya. Lah kayak gitu kan, yang kemudian 2 miliar itu bisa disebarkan kepada hampir 1.000 orang-orang miskin untuk 1.000 aja misalnya 2 miliar aja udah ya kan berapa ratus ribu per orang kan gitu. Berapa juta itu. Nah, kalau kayak gitu kan 2 jutaan per orang misalnya kan sudah luar biasa untuk kemakmuran negeri. Dan ya saya rasa Rasulullah pun akan lebih senang dibegitu kan. Jadi kalau ada biaya daripada acara-acara apalagi acara dangdutan lah dicampur dengan musik ini, musik itu. Nah yang kayak gitu yang bikin Nabi nangis. Gitu. Jadi memperingati Maulid monggo-monggo saja. Cuma caranya itu lebih banyak dengan muhasabah, lebih banyak dengan mengkaji ayat-ayat Allah, lebih banyak dengan wiridan, dan lagi-lagi jangan diadakan seperti acara rutin yang kayak wajib. Nanti dipikir wajib, lalu orang yang tidak melakukan dihina. Jangan gitu ya. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini, dan alhamdulillah kita sampai di besok akan ada kisah lagi baru tentang kalau nggak salah Nabi Lut. Nanti kita kupas juga bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari itu ya. Sambil ngantuk-ngantuk dikit, kalau tadi ada ucapan yang agak ngelantur saya mohon maaf. Yang ngantuk ya wajar lah. Kadang gini nih daripada tak tutup kameranya mending tak tutup mata saya pelan-pelan. Nah, gitu. Kalau sama kan ini saya ada berapa ratus kamera yang off ini kan berarti bisa jadi ya kayak sambil ngelayat dikit lah. Kayak gini aja saya nggak boleh ngelayat karena saya itu dilarang untuk tidur habis subuh itu dilarang loh. Jangan lah ya. Dulur-dulur kalau habis subuh itu jangan tiduran. Jangan ya. Itu rezekinya dipatok ayam istilahnya. Jangan habis gini apa bersih-bersih atau apa itu. Oke, sekali lagi tentang maulid saya tidak melarang maulid tetapi pemaknaan
kemudian caranya dan sebagainya itu yang harus kita lebihkan. Apa Pak Jo? Oke, semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani dan keselamatan dunia akhirat. Kesehatan jasmani rohani, merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani dan keselamatan dunia akhirat itu. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wa mu'minat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa barik lana fi ma ataita insyaallah. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wa la ba'd al-hasana min jami'i. Rabbana atina wa lana sabina. Allahumma rafa'na darajatana fi dunya. Allahumma sarif al-qulub sarif qulub al-najr. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbaka. Ta'alana bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa barakatan. Allahumma inna na'udzubika minal Allahumma afriq lana sabra sabit. Allahumma fatir samawati wal alimil ghaibi wasyahadati rabbal kulli wa kulli. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa fatir syaqasi wa la syamata wa la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil wal akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hulana Imam